Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Aris Hendika Fikri dari Grup 2 Akademi Digital Marketing. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi communication skill. Ya, communication skill menurut beberapa ahli. Yang pertama itu menurut Everett M. Rogers. Pengertian komunikasi adalah proses pengalian ide dari satu sumber ke satu penerima atau lebih dengan tujuan agar mengubah tingkah laku. Yang kedua itu menurut James Ives Stoller. Pengertian komunikasi adalah suatu proses untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses pertukaran informasi dan ide bertujuan untuk mencapai pemahaman dan perubahan perilaku antara dua orang ataupun lebih. Model komunikasi. Yang pertama itu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Biasanya tidak diatur secara formal, seperti kita berbicara dengan teman kita sendiri, entah itu membahas hobi ataupun yang lainnya. Komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri individu, atau dengan kata lain komunikasi dengan diri kita sendiri. Seperti kita merenung saat kita di warung, entah kita itu ingin makan apa atau minum apa, seperti itu. Ciri-ciri komunikasi yang efektif. Yang pertama itu memiliki tujuan dan topik yang jelas. Yang kedua itu komunikasi terjaga dan tidak belibet. Yang ketiga, dua arah atau setiap orang saling berbicara satu dengan sama yang lainnya. Yang keempat itu membuat hubungan kita lebih erat, jadi lebih dekat gitu dengan yang lain, teman kita. Yang kelima, menghasilkan pemahaman dan action. Jadi saat kita berbicara, orang itu paham sehingga kita bisa melakukannya. Yang terakhir itu perilaku dalam komunikasi. Yang pertama, komunikasi agresif. Komunikasi yang dilakukan cenderung lebih ke mempertahankan sikap serta pendapatnya tanpa mempedulikan dan mempertimbangkan orang lain. Yang kedua ada komunikasi pasif. Komunikasi yang dilakukan cenderung memilih atau mengiyakan. Dan yang terakhir itu komunikasi asertif. Komunikasi yang dilakukan secara efektif tidak merugikan pihak lain ataupun sama-sama menguntungkan, sehingga asertif itu sangat cocok lah untuk kita rapat atau yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.